Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Elvina Edukasi. Hari ini saya akan menjelaskan kepada abang kakak semua tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Beberapa waktu yang lalu, tentu kalian sudah membaca mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kebahasaannya. Sebelum kita masuk pada struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, kalian harus tahu terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Bagian-bagian dalam laporan hasil observasi disusun berdasarkan struktur laporan observasi atau pengamatan. Bagian-bagian tersebut memuat unsur-unsur berikut. Yang pertama, orang yang membuat laporan atau biasa disebut dengan pelapor. Yang kedua, objek yang diamati. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, tempat pengamatan. Yang kelima, tujuan pengamatan. Yang keenam, hasil pengamatan. Yang ketujuh, simpulan. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam teks laporan hasil observasi ada 4 struktur. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat, sedangkan yang keempat adalah simpulan. Apakah yang dimaksud dengan masing-masing struktur dalam teks laporan hasil observasi? Berikut penjelasannya. Struktur teks hasil observasi terdiri atas definisi umum atau biasa disebut dengan bagian pembuka. Yang kedua, deskripsi bagian disebut dengan bagian isi. Yang ketiga, deskripsi manfaat biasa disebut dengan bagian penutup, dan yang keempat adalah simpulan. Bagian definisi berisi pengertian sesuatu yang dibahas. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang suatu cara secara terperinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan dari objek yang diamati. Yang keempat adalah simpulan, berisi ringkasan umum sesuatu yang dilaporkan. Simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi tentang keindahan alam dan strukturnya. Judul teks laporan hasil observasi kali ini berjudul Hutan Bakau. Hutan bakau di sini disebut dengan judul. Nah, masuk pada paragraf selanjutnya. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Nah, pada paragraf pertama berisi identitas. Kemudian paragraf kedua berisi pengertian atau definisi dari hutan bakau.
Itu artinya paragraf pertama dan kedua disebut dengan struktur definisi umum. Selanjutnya, hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Nah, paragraf ketiga, dia sudah masuk pada penjelasan secara rinci dari objek yang diamati. Kira-kira paragraf ini termasuk dalam struktur apa ya? Iya, ini adalah masuk dalam struktur deskripsi bagian. Selanjutnya, hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Nah, paragraf selanjutnya kira-kira struktur apa ya? Kalian bisa mengetahuinya dari kalimat pertama. Di dalam kalimat pertama pada paragraf tersebut telah terdapat kata fungsi dan manfaat. Artinya, paragraf ini termasuk ke dalam struktur deskripsi manfaat. Dan paragraf yang terakhir, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Paragraf terakhir ini disebut dengan simpulan, dan paragraf ini boleh ada dan boleh tidak ada di dalam teks tersebut. Contoh teks yang kedua. Contoh teks yang kedua berjudul Bunga Anggrek Bulan. Anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis adalah tanaman indah, masuk dalam satu di antara suku tumbuhan berbunga terbanyak yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Nah, pada paragraf pertama ini dia berisi pengertian atau berisi definisi. Itu artinya paragraf pertama ini disebut dengan struktur iya benar, termasuk dalam struktur definisi umum. Paragraf kedua, anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Amerika. Maksud saya di benua Antartika. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Kira-kira paragraf kedua ini masih masuk definisi umum atau deskripsi bagian ya? Nah, tentu paragraf kedua ini masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Kenapa? Karena di situ walaupun ada pengertian, ada kata definisi yang digunakan yaitu merupakan, tetapi dalam paragraf ini dia menjelaskan tentang ciri dari bunga anggrek tersebut. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai terkecoh. Paragraf ketiga di sini sudah jelas disebutkan bahwa anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Nah, kalau ada kata manfaat berarti paragraf tersebut termasuk dalam struktur deskripsi manfaat. Paragraf keempat, cara budidaya anggrek bulan termasuk mudah, hanya dengan menyetek atau penyebaran biji. Media yang digunakan dapat berupa arang kayu, serabut kelapa, atau potongan batang pohon, genting, atau batu bata. Nah, paragraf keempat ini termasuk ke dalam struktur simpulan. Contoh teks laporan yang ketiga berjudul Kelapa.
Oke, yang pertama, paragraf pertama ada kata pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon niur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Nah, kira-kira ini masuk dalam definisi umum. Nah, di sini dijelaskan lagi. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang pelepah, dan akar. Paragraf kedua termasuk ke dalam deskripsi bagian. Yang ketiga, berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat. Nah, ada kata bermanfaat nih. Artinya, paragraf ini termasuk dalam deskripsi manfaat. Dan yang terakhir, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Nah, ini masuk dalam struktur simpulan. Nah, sampai di struktur. Apakah abang kakak sudah jelas semuanya? Baik, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalau begitu, kita lanjut ke kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi, ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kalimat efektif, yang kedua adalah huruf kapital, yang ketiga tanda koma, yang keempat tanda titik, dan yang kelima imbuhan asing. Akan kita bahas bersama-sama. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan kepada pendengar atau pembaca seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, keparalelan bentuk. Yang kedua, kesepadanan struktur. Yang ketiga, kehematan kata. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, ketegasan. Yang keenam, kepaduan. Dan yang ketujuh adalah kelogisan. Struktur yang kedua adalah huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam teks hasil observasi biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat, nama diri, dan nama geografi, jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Kebahasaan yang selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma dalam teks hasil observasi dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, misalnya jadi dan dengan demikian. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kebahasaan berikutnya adalah tanda titik. Tanda titik dalam teks hasil observasi biasa digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan atau kalimat berita. Selain itu, tanda titik dapat digunakan untuk penulisan angka. Kebahasan yang terakhir adalah imbuhan asing. Awalan asing sering digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia. Dalam laporan hasil observasi sering digunakan awalan asing. Awalan asing tersebut misalnya anti, bi, de, ekstra, hiper, infra. Contoh, antioksidan, bilateral, dehidrasi, ekstrakurikuler, hipertensi, inkonvensional, dan inframerah. Yang kedua, awalan asing is dan isasi.
Akhiran is merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Akhiranisasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiranisasi merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Demikianlah materi pada hari ini tentang struktur dan kebahasaan teks, laporan hasil observasi. Semoga abang kakak dapat memahaminya dengan baik dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.